Selamat Ya. pagi Bang Slamet. Oh, pagi juga Bre Ferdi. Dari Konghucu atau Buddha? Kristen asli. Waduh, salah dua-duanya. Oke, ya bagaimana? Ya, saya mau tanggapi dulu pernyataan Anda tadi ya, narasi-narasi yang Anda buat tadi. Yang mana? Ya, Anda bilang Tapi Kristen kok itu ngejer gitu bohong. ya suaranya ya? Sebenarnya Kok Pelan-pelan Pak, kontennya suaranya bohong kok sini. gemeteran gitu Pak, jangan suaranya gemeteran kok Pak. gemeteran Pak Ferdi? Iya, Nah, ini dampaknya Kores itu argumennya itu sifatnya rasenggan, Ikhwan gitu. Dialognya sama siapa, yang panas yang mana? Nah, gitu. Jangan Lanjut. Jangan gemeteran, Pak. Wardi, kau Jangan diam gemeteran. dulu lah. Ini saya dengan Slamet dulu. Tadi kan Waduh, marah narasi dia kali. ini bohong Dimarahin semua. aku. Ya kan tadi dia bilang Kristen Oh, itu ini bohong. Bang Ardi nih, Padahal pengen ini dia dimarahin punya lagi. narasi Ya ini udah nggak lah, ada aku yang diam. benar, bohong semua. Iya aku diam. Ya udah jangan marah lah. Oke, yang mana yang nggak betul? Ya, oke. Anda bilang tadi bahwa Musa tidak pernah ketemu dengan Allah ya. Ya, dengan Oh, kok dengan Allah, dengan Tuhannya Kristen? Ya, oke. Tidak pernah ketemu, benar? Tidak. Oke. Anda buka Keluaran 3 ayat ayat 3, ayat 4 ya. Oke, silakan bacakan. Oke, ya. Di sini saya mau buktikan bahwa Anda itu bohong besar. Boleh, silakan. Ya. Di sini berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu berkata kepada Musa ya. Ya. Dan Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, ya ini Allah berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, Allah berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Jadi Anda bilang tadi Musa tidak pernah ketemu. Kristen itu bohong. Yang bohong ini siapa? Anda atau siapa tadi yang turun itu? Yang bohong itu KPR 738. Silakan dibacakan, Bre Oh, Ferdi. KPR. Kalian bilang KPR itu tidak benar. Sekarang ini Kalian kapan yang gue bilang? Gue bilang KPR benar kok. ini keluaran. Ini kitab Musa ya, kitab Iya, terus kenapa Stefanus menyimpulkan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya? Anda percaya bahwa kitab-kitab sebelumnya Percaya gue percaya gue. saya baca kitab Taurat, Anda tidak percaya. Anda ambil kitab para rasul. Iya, percaya nggak Ferdi sama para rasul? Ini dengar, saya percaya, tapi lebih Nah, kalau percaya siapa yang benar pendapatnya? Pendapat Ferdi atau pendapatnya Stefanus di para rasul? berarti kitab Taurat yang Anda percaya, berarti Anda sekarang tidak percaya ya? Ya memang udah hilang kalau dalam iman Islam, udah hilang kok. Nah, karena Anda Jujur sama gue Ferdi, yang lu baca kitab Taurat atau kitab Keluaran? ya, ini Taurat kitab Eh. sih. Saya Onani otak, Yang lu baca kitab Taurat atau kitab Keluaran? tanya, Keluaran bukan Taurat, bukan? Bukan lah, siapa yang ngomong Keluaran Taurat? Memang dungu benar kau ini. Wah, marah lagi. Dua domba marah. Tanya dosenmu itu kejadian. Iya, coba gua tanya ke dosen gua ya. Dosen, siapa yang bilang Keluaran itu Taurat? Siapa yang bilang? Apakah Yahweh, Yesus atau Roh Kudus, dosen? Nah, Ada yang bilang, ada. sekarang itu ada dosenmu itu. Tanya dia. Iya, coba dosen. Siapakah yang bilang Taurat itu adalah Keluaran? Kitab Musa Ferdi itu sendiri Taurat yang atau ngomong, bukan? Ferdi. Ferdi sendiri, bukan Yahweh. Wah, gua bilang juga Kristen 2025 itu suka ngarang-ngarang. Tanya dosenmu. Kitab Tadi Musa udah gua Taurat tanya. atau bukan. Gitu loh. Ya, jangan ngarang-ngarang gitu. Kami ini zaman digital, semua ketahuan di internet gitu. Iya. Ditanya kitab Taurat, kalian bahas kitab Keluaran. Loh, Tauratnya mana? aduh dosenmu ketawa-ketawa aja dia itu. Ferdi ketawa, Ferdi. Jadi Slamet itu kitab Ya. Taurat itu adalah kejadian itu perjanjian lama untuk orang Oke, kata siapa? Taurat. Kata siapa itu? Aduh. Kata siapa Taurat itu kitab kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat? Kata siapa? Tidak usah kau tanya kata siapa. Yo iya dong, gimana sih? Emang ini zaman kolonial apa? Disuruh dikerjain gitu. Kita berhak protes 2025, Bre. Semua orang tahu kitab Musa itu kitab Taurat, termasuk orang Iya, semua orang taunya dari siapa? Ayo dong dijawab, semua orang taunya dari siapa? Ini Anda bilang tadi ya bahwa Musa tidak pernah ketemu. Ternyata di kitab Taurat yang Anda harus percaya Ya. ada di sini. Oke, di Taurat berapa, pasal berapa kalau boleh tahu? Keluaran 3 tadi Loh kok Keluaran katanya Taurat, malah Keluaran. Aduh, orang Taurat dong dikasih. ini orang ketawa dengar kau ini.
Iya memang harus ketawa memang supaya berpikir waktu ketawa. Hahaha. Oh iya juga ya. Kan itu keluaran bukan Taurat namanya. Ini saya belum kasih pertanyaan loh tentang Al-Qur'an. Ini Nggak apa-apa, nanti lu nanya boleh bebas. Atau kita mau stop aja di sini biarin ngambang. Keluaran sama Taurat itu adalah kitab yang berbeda. nah, jadi saya mau tanya Al-Qur'an sama kamu, oke? Boleh banget ya. Tapi kita closing statement dulu ya. Kawan-kawan 2-0 terbukti. Hancur sudah kalau kitab-kitab yang dipegang Kristen bukanlah Taurat gitu. Oke ya, oke. Lanjut. Saya bertanya ya. Oke, diokein. Ah, mantap. Oke. Silakan lu bertanya sekarang. Oke, Gitu dong. Buka surat Al-Ma'arif. Ya, ini surat Al-Ma'arij. ke-70 ya. Ya, surat ke-70 ya, QS 70. Dia ayat Iya. buka di situ. Al-Ma'arij 4 ya. Al-Ma'arij 4 atau 40? 4 aja. Itu Oke, surat Al-Ma'arij 4. Ya. ya. Jadi ya tadi kan Anda sudah banyak narasi. Sekarang saya bertanya. Boleh. Jawab ayat ini ya. Silahkan, tanya yang banyak. Oke. Tapi kalau dijawab jangan sakit hati. Ya, saya baca ya 40 itu terjemahannya, harusnya. saya baca ya. 40 Boleh. harusnya dia. Kok jadi 4, 4? ayat 4, enggak ada 40. Enggak, dia mau bahas ruh di sini sama malaikat. Silakan. Saya tidak mau 44 ayat 4. Iya. Malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan. Ya. Dalam sehari setara dengan 50.000 tahun, ya. Oke. Ya. Jadi gini, pertanyaan saya. Waktu wahyu turun ke Nabi Muhammad di Mekah, ya, Ya. itu turun pertama. Dan ayat yang kelima bisa baca, dikatakan kepada Muhammad sabar ya. Jadi mereka mau naik lagi. Karena kan yang kedua yang pertama di Mekah, yang kedua di Madinah. Nah, Ya. sekarang dia turun ke bumi kalau setara dengan hitungan dunia 50.000 tahun. Betul. Berarti dia datang ke Muhammad, terus dia minta Muhammad sabar karena dia akan naik lagi turun di Madinah. Berarti pokoknya ya kayak Kristen gitu tuh, tafsir. Terus? Ini bukan tafsir, ini Quran, ini tertulis saya baca. Iya, di mana di sini naik kepadanya itu ngambil Al-Qur'an di mana? Di mana itu di situ naik kepadanya tuh ngambil Al-Qur'an di mana? Dengar saya baca dulu. Ini kan Iya, silakan gitu. Ini gue baca lagi ya, kan dia bilang naik itu ngambil Al-Qur'an kawan-kawannya. Ini perhatikan Roh Kudusnya gue permalukan di sini. ya. Para malaikat dan ruh dalam kurung Jibril naik kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun titik. Nggak ada Al-Qur'an di situ. Roh Kudusnya bohong satu kali ketahuan. Silakan. Saya bertanya kok kamu yang nyemprot-nyemprot gimana ini? Ya harus disemprot-semprot lah kan dialog. Iya, jadi dia kan pastikan dia naik juga untuk turun ke Madinah. Nah, sekarang kalau malaikat Ngapain naik juga? Siapa yang bilang pasti naik juga? di ayat 5 baca Orang Jibril diamnya di langit kok nggak pernah naik-naik dia. dia suruh Nabi Muhammad itu bersabar ya, tunggu lagi datang di Madinah. Al-Ma'arij berapa? Al-Ma'arif 4 dan 5 sudah biar lengkap. Oh, 2 dibahas. Oke. Yang 5 sekarang. Yang 5 gimana? Yang dibahas sekarang Al-Ma'arij 4 dan 5. Ayat 4 Oke. dia bilang, kalau Jibril turun dan malaikat itu atau menghadap Tuhan ya, malaikat dan Jibril kalau menghadap Tuhan itu satu hari hitungannya 50.000 tahun. untuk dunia. Nah, Ya. sekarang dia turun lagi ke Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad Nah, itu di mana dia turun lagi ke Nabi Muhammad? Dapatnya di mana itu? Dengar dulu, kan jelaskan dia datang ke Nabi Muhammad. Iya, datang. Dong, dengar dulu. Makanya dengar, jangan dulu langsung nyerocos lah. Iya, karena yang lu baca nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Al-Qur'an gitu loh. Iya. Kita sholat skriptura dong, Ferdi. Iya, benar. Saya baca ini, saya tidak mau di hadis, saya baca langsung Al-Qur'annya ya. Betul, sholat skriptura. Jadi Nabi Muhammad ini kan di situ di ayat 5 disuruh Nabi Muhammad menunggu, ya kan? Disuruh Nabi Muhammad menunggu. Dan Nabi Bersabar, kok menunggu sih? Bersabarlah dengan kesabaran yang baik. benar bersabar menunggu. Jadi Nabi Di mana menunggunya lah? Ini Roh Kudusnya 2 kali nih ketahuan bohong, nambah-nambah mulu dia. Maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik, gitu loh, Fer. Jangan ikutin Roh Kudus lah. Dia suka sesat dia itu. ya, konteksnya apa itu disuruh bersabar? Konteksnya apa? Ya dengan apapun general. Kalau nggak ada disabar menunggu ya bisa ujian, bisa yang lain. Pokoknya dalam kehidupan lu bersabar dengan kesabaran yang baik. Udah kelar.
Jangan kau arahkan ke pengertian yang Lu yang mengarahkan ke menunggu, bersabar menunggu. Kan nggak ada menunggu di sini. sekarang ini. Dengar dulu, Nabi Muhammad ini mati umur 63 tahun ya. Hmm. Sementara wahyu itu diturunkan kan 23 tahun ya. Iya. Dan Terus kenapa? Dia bilang kan bertahap. Iya. Tunggu lagi, datang lagi Jibril, tunggu lagi berfirman lagi lewat Jibril. Nah, oh jadi maksudnya gini, ketika Jibril mau wahyu, dia menghadap kepada Allah gitu. Ya pastilah. Loh, Inilah Kristen gitu loh. Makanya gue bilang juga jangan menuhankan roh, bikin sesat gitu. Jibril ya berangsur-angsur ngambil firman Allahnya di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, bukan ke Allah langsung. Karena dalam hadis yang ada gitu, kalau misalnya Jibril langsung ke Allah, dia kebakar, nggak bisa. Makanya ngambilnya ke Lauhul Mahfuz. berarti Gitu loh. Jadi nggak pakai 50.000 tahun, Ferdi. Waduh, lu ngobrol Islam sama Kores. sekarang Gua ini paham agama gua gitu. Dan yang menarik dari Kores, gua juga paham agama lu. Mau ngarang-ngarang depan Kores. dengar dulu Di mana ngambil wahyu langsung ke Allah itu di mana? kejadian Isra Mi'raj, apakah Nabi Muhammad tidak ketemu? Saya tanya kamu. Ketemu, tapi di Sidratul Muntaha ketemunya. Sidratul Muntaha di mana? Di atas surga, titik situ. Allahnya di mana? Allahnya ada di mana-mana Allahnya, bukan di Sidratul Muntaha. Tapi ngobrolnya Nabi, posisinya Nabi di situ. Blow on ini Kristen. Ketemu di langit ketujuh, iya kan? Di atasnya lagi ya, ini gebleknya lagi. Langit ketujuh itu posisinya Nabi Ibrahim. Nanti di atasnya ada surga, di atasnya Sidratul Muntaha. Di situ Nabi diem. Oke, Mendapatkan perintah dari Allah gitu loh. dulu. Nabi Muhammad meninggal umur 63 tahun, benar? Iya. Jadi kalau tunggu 50.000 tahun, ya, ini sudah Kelamaan. Itu betul itu. Kalau nunggu 50.000 tahun kelamaan kan gitu. Nah, posisinya di mana? Ini malaikat naik dulu ke Allah supaya nanti turun lagi, kan nggak ada. ini masih Roh Kudusnya aja yang bingung-bingung. dulu. Kau itu Silakan. Kau punya bukti dong. Iya, silakan coba. Amaris 4/5 kan? Itu kan? Ya nggak? Ini susah. Kita baca nih. Para malaikat dan ruh naik kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Di mana di sini mengatakan naik buat ngambil Al-Qur'an? Hah, hilang lu anjir. Onani otak lu bareng Tuhan lu gua bikin. Aduh. Macem anjir sama Muslim itu tahu agamanya. Jadi lu melintir sedikit ketahuan. Bubuk langsung gue bikin. Nah ini Mama Evelyn dari tadi yang kepanasan gara-gara beberapa terhitung bubuk sama Kores ya kawan-kawan. Biar gue jawab dulu yang di bawah ya. Mana Mama Evelyn? Tunggu Mama Evelyn. Dapat wahyu itu gimana? Jadi gini Mama Evelyn, dapat wahyunya Nabi. Ketika Allah berfirman khusus kepada Nabi, itu namanya firmannya Al-Quran gitu kan. Nah, firmannya Allah kepada Nabi itu udah lengkap, udah jadi, tinggal ambil gitu. Sama Allah ditaruh di mana ini? Kalamullah yang Al-Quran ini ditaruh di Lauhul Mahfuz gitu. Nah, nanti diperintahkanlah malaikat Jibril untuk menyampaikan firman Allah kepada Nabi. Yang pertama kita tahu surah Al-Alaq di Gua Hiro gitu. Diambillah ini firman Allah yang Al-Alaq dari 1 sampai 5 di bawah Jibril gitu. Jadi Jibrilnya ketemunya dengan firman Allah itu di Lauhul Mahfuz. Bukan Jibrilnya naik ke keberadaan Allah, karena tidak ada satupun makhluk yang mampu berhadapan langsung dengan Allah kecuali atas kehendaknya. Gitu Mama Evelyn. Makanya tadi gampang banget gua goblok-goblokin si Ferdinya. Karena apa? Karena dia salah, ngobrolnya bukan sama Muslim yang awam. Takbir, Allahu Akbar. Pagi-pagi seru juga ya. Saya lengkapi lagi dikit. Silakan Ustaz. Ada yang lebih percepatnya. Dari Lauhil Mahfud itu sebenarnya sudah dibawa utuh ke Baitul Izza, langit pertama, makin dekat. Oh iya, bagian itunya, iya benar. Iya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, yaitu malam 1000 bulan di mana Al-Qur'an turun ke Baitul Izza langit pertama. Itu sudah ada. Baru nanti ke Rasulullahnya diturunkan secara berangsur gitu. Jadi lebih cepat, lebih dekat.
Lebih dekat lagi ya Ustaz ya? Iya. Di mana Al-Quran dijelaskan diturunkan berangsurnya setelah diturunkan ke Baitul Izzah. Aduh maaf, ya ditulis di dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 106 gitu. Waduh, padahal aku mau nambahin itu Ustaz, tapi keduluan Ustaz Alif. Oh iya, udah Iya. nggak apa-apa. Lupa aku bagian Baitul Izzahnya Ikhwan. Oh itu Baitul Izzah itu malah jadi lebih dekat lagi karena dia langit pertama ya Ustaz ya. Iya. Ya udah Masya Allah. ditambahin Ustaz Alif kok. Aku barusan mau nambahin itu kok. Ya udah aku. Ya udah ini aja. Akhi Ardi tambah kerupuk buat nasgor nanti siang. Aku kemarin habis naskor 2. Sore Anjir. 1, malam 1. Serius? Buset. Serius? Enggak, Akhi Ardi kalau beli nasi goreng yang tukang dagangnya beda-beda atau di situ-situ terus? Oh, aku nyari gini. Aku tuh kalau di suatu kota, aku cobain satu-satu dulu. Malam ini satu, besok malam satu, besok malam satu. Nanti ketahuan yang mana yang enak. Oh ini enak, aku tandain. Oh yang ini enggak, yang ini enggak enak, aku tandain gitu. Ayah Ardi, saya kalau lagi bareng si Akang, ya apalagi pas lagi di kampungnya, kalau ketemu nasi goreng itu dibuang loh. Loh kenapa? Iya. Ya, nasinya goreng. Sama, Ustaz. Hah? Sama kan? Nasinya goreng soalnya. Ayah dia mau dimakanin. Waduh, pantesan cerdas ya. Jadi gimana nasinya goreng? Goreng itu kalau bahasa Sunda jelek. Oh gitu. Iya. Ini ada yang naik, opung. Tunggu dulu sebelum kita ke tamu kita jawabin dulu yang bawah. Tadi Mama Evelyn ini mau belajar dia. Dia tadi tanya Mama Evelyn tuh tanya lagi. Terus malaikat tinggal di mana? Mama Evelyn, dalam Islam malaikat itu banyak banget. Setiap tingkatan langit itu ada malaikatnya, padat malaikatnya. Gitu. Jadi malaikat itu ada di mana-mana, terutama di langit gitu. Ada juga yang di bumi yang ditugaskan untuk ngurusin sebagian aspek manusia. Ada itu. Malaikat banyak banget. Kalau di Sunda itu namanya nasi butut. Yang lebih heran lagi gini, Akhi Kores. Ya. Ustaz Alif, yang lebih heran gini. Tuhannya mereka itu maha besar katanya. Tapi tinggalnya di sorga. Nah yang lebih besar yang mana ini? Sorga apa Tuhan ini? Iya, itu sama apa? Sama kayak kambing dan kandang kambing gitu. Nah, iya. Gedean kandang kambing. Nah itulah, aku yang bingung di situ loh. Kalau tuannya lebih gede, jatuhnya itu betap. Iya, mau dipahami secara akal nggak masuk. Mau cuma diimani aja juga nggak bisa karena kita punya akal gitu loh. Tapi kata Pak Denny kemarin waktu debat sama Ustadz Alif, jadi malaikat tuh ada kos-kosan, ada rumah. Waduh. Bikin kos-kosan. Anjir, Beneran, bos. serius. Bayarnya pakai apa anjir? Tuh. Beneran. Kulit serius, sunat. saya nggak ngebohong ya, nggak framing ya. Kalau ada Pak Denny boleh nanti ditanyakan. Ada kos-kosannya itu. Ini Mama Evelyn naik aja supaya cepet daripada ngetik-ngetik lama, naik aja. Kita tahu kok mana yang nanya benar, mana yang mau ngehujat gitu. Naik aja Mama Evelyn. Siapung dulu, Res. Oh, tunggu, ini gue jawab dulu Mama Evelyn satu lagi. Pertanyaan lagi, bagaimana Nabi kalian membelah bulan gitu? Yang namanya mujizat kita nggak tahu teknis, kita hanya melihat kenyataannya. Hadis membelah bulan ini hadis yang sangat menarik karena di situ ada saksinya langsung orang kafir. Ceritanya begini dalam hadis tersebut, ini mutawatir ya hadis membelah bulan ini. Dalam dalam riwayat yang lengkap dikisahkan begini. Ketika Nabi berpapasan di padang gurun mana gue lupa, di gunung apa gitu ya. Ketika Nabi berpapasan dengan kafir gitu kan, di situ kafir tiba-tiba menantang Nabi, wahai Muhammad, jikalau memang engkau adalah Rasulullah, tunjukkan satu mujizat nyata kepada kami sekarang juga gitu kan. Nah ketika ditantang begitu, lalu kemudian Nabi menunjukkan kepada bulan, menunjuk kepada bulan ini Mama Evelyn gitu. Lihatlah bulan itu terbelah kan gitu, beneran kebelah itu si bulannya gitu. Jadi kepisahnya kelihatan. Kafir itu kan langsung nengok ke arah tangan di mana Nabi menunjuk kan gitu, langsung nengok. Di situ kafir terbelalak matanya, dia kaget. Kafirnya banyak ya. Sungguh Muhammad ini adalah sihir yang nyata. Nah, jadi semenjak itu ya nggak dikasih lagi mujizat-mujizat gede gitu. Itulah asbabun nuzul dari ayat orang-orang kafir ini mau ditunjukkan mujizat, kalau mereka hatinya udah kayak batu ya nggak akan percaya gitu. Ya, opung apa nih? Opung Hans, selamat pagi. Ya, sungguh dongeng yang lucu. Ya.
Yang lebih lucu lagi itu, orang-orang bangkit dari kubur, jalan-jalan ke kota Kudus. Pas ditanya, kota Kudus di mana? Jawa Tengah. Aduh, lucu kemarin. Opung Han, lanjut, monggo. Oh. Opung, jangan ngopi. Disediain sama hostnya. Oh, alhamdulillah aku dapat kabar baik. Oh, dapat ini. Hamba Allah, mantap. Nah, si Opung nggak ini. Ini Ustaz, ini Muslim nih nanya nih. Kayaknya dia kesusahan kalau jawab syubhat yang ini dia. Al-Ahzab 56. Tunggu ya. Mana tadi dia ngetik? Tanya Kores, apa arti solawat dan kenapa Allah dan para malaikat malah bersolawat kepada... Oh, ini kayaknya terhitung ya. Para malaikat malah bersolawat kepada Muhammad. Silakan Ustaz. Iya, solawat. Jangankan kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang sabar pun Allah memberikan solawat. Ulaika alaihim solawatu min rabbihim wal mu'minun. Nah, solawat dari Allah itu sebuah rahmat, berkah. Dari malaikat sebagai doa ampunan, doa kebaikan kepada orang tersebut. Itu maksudnya. Itu yang namanya solawat. Oh, suaraku kecil. Masa sih? Karena Kores yang keras suaranya, bukan suara saya yang kecil. Jadi itu yang disebut dengan solawat. Makanya kata solawat itu dari kata solawat, itu kata yang berhubungan semua. Solawat itu berhubungan, berkaitan. Tapi sumbernya dari Allah. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Kalimatnya Allahumma, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi kami. Ketika kami memberikan solawat, berdoa kepada Allah agar menambahkan rahmatnya kepada Nabi kami, nanti kami yang bersolawat diberi 10 balasan kebaikan. Semuanya terhubung. Makanya juga kata solawat sama itu kata solat. Suatu yang terhubung. Solat kita terhubung dengan Allah. Kan gitu. Itu maksud solawat. Gitu. Kalau dari Allah disebutnya sebagai rahmat, keberkahan. Kalau dari para malaikat sebagai pengampunan, doa. Masya Allah. Kalau di mereka itu marilah kita berhaleluya kepada Roh Kudus. Ini perkara hidup ngetik lagi. Hadis berkata kiamat hanya di sisi Allah. Muhammad berkata kiamat sebaik-baiknya hari Jumat. Bukan sebaik-baiknya, kiamat hari Jumat gitu. Nah ini juga harus diketahui. Ayo Ustaz, lanjut Ustaz. Kalau kata saya kiamat penghujat itu udah. Enggak itu aja. Loh, bukannya ini udah naik pionernya? Ini pioner. Jelasin dulu aja Ustaz Alif yang kiamat hari Jumat biar teman-teman muslim yang mungkin belum pernah mendengar jawabannya Ustaz mungkin bisa ada tahu Ustaz. Silakan Ustaz. Maksudnya gimana? Gini, Allah kan mengatakan dalam Al-Quran tidak ada yang mengetahui kiamat itu datangnya kapan kan, hari kiamat gitu kan. Nah, sementara dalam hadis Rasulullah mengatakan kiamat hari Jumat. Terus di framing sama Oten. Nah, ini Nabi Muhammad tahu tuh kiamat hari Jumat. Padahal kata Allah hari kiamat nggak ada yang tahu tuh kecuali Allah. Di situ ada tulisan hari. Jumat kan hari ya gitu loh Ustaz. Itu di dalam surah Al-Luqman tentang masalah kapan kiamat itu hanya Allah yang tahu. Rasulullah menjelaskan kisi-kisinya tambahan sebagai infonya di hari Jumat. Hari Jumatnya kapan kita nggak tahu. Kan gitu. Nah, lalu Rasulullah ya dia yang levelnya Nabi saja tahu kapan hari kiamat. Tapi kalau kata Yesus tentang hari kiamat nggak ada yang tahu. Anak nggak tahu, malaikat nggak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Itu bedanya. Jadi Tuhannya Oten itu nggak tahu kapan hari kiamat, tapi di kami Nabi aja tahu hari kiamat, hari Jumat. Nah itu level perbedaannya ya, seperti itu. Cuman masalah kapannya hari Jumat itu di tahun berapa itu yang nggak tahu. Rahasia Sang Pencipta. Cuman dikasih tahu di hari Jumat gitu. Aki Kian Santang, Kang. Moderator dong. Emang udah kan? Belum. Oh, aku mau nge-mute Pioneer nggak bisa nih. Udah di mute. Pioneer ini cuma noise atau ada ngobrolnya dia? Noise. Oh, nggak ngomong. Ya turunin aja lah. Ya nggak bisa, makanya aku mau nurunin nggak bisa. Ntar saya hapus aja dulu yang satu. Kepenuhan. Iya, kepenuhan roh.
Nah itu Ustaz Ali, Ya. ada yang dipelintir lagi nih Aki Kores. Loh, kalau kayak Apa? Muhammad, kalau ada yang dipelintir lagi, ini teman-teman Muslim di bawah biar tahu jawabannya dari para apologet ya. Kalau Ya. ada yang melintir gini, Aki Kores sama Ustaz Arif. Jumat itu kan kalau di Indonesia Jumat kan di Amerika belum tentu Jumat. Itu gimana tuh Ustaz? Yang mana yang benar lagi itu Ustaz? Silakan Aki Kores atau Ya. Ustaz Arif. Cari aja perselisihan waktunya. Misal contoh, hari Jumat di sini waktu maghrib, di sana jam berapa? Yang ketemu hari Jumat kan masih sama-sama hari Jumat. Nah, perbedaan waktu berapa jam sih? Ini sederhananya dulu bahasa sebelum kita lebih jauh-jauh lagi. Coba perbedaan waktu Indonesia dengan Amerika itu berapa jam? 16 jam. Bantu diketik. 16 jam. 16 jam 24 duluan jam. Indonesia. Masih di hari yang sama berarti. Kalau 16 jam duluan Indonesia. 12 jam katanya. 12 jam apa 16 jam? 16. Oh 16. Enggak Ya, apa-apa, lanjut. katakanlah 16 ya, kita ambil paling banyak. Selama belum lebih dari 24, ya masih ketemu. Masih di hari yang sama. Hmm. Kan cuma selisih 12 jam. Waktunya sama Yes. di hari yang sama, cuman beda hitungan jamnya gitu loh. Ya nggak ada yang Gitu aja anu ya, kok perot, kok repot. nggak ada yang di atas 24 jam. Gitu ya. aja Maerot. Salah. Gitu aja kok repot. Jadi nggak ada gitu ya teman-teman ya. Di Arab cuma iya betul, bahkan ada yang selisih cuma 2 jam tuh. Dari mana ya? Negara mana ya? Aku lupa. Jepang. Nah, Jepang sama Indonesia itu kayak Jawa Timur sama Papua. Itu. Gitu ya teman-teman ya. Ya kan? Ya nggak? Ya dong. Iyalah. Lanjut. Libra, halo. Enggak, itu salah itu. Bang Halo, Adi, coba saya tanya Bang Adi. Sekarang matahari terbit dari mana Bang Adi? Dari sana. Enggak, dari timur apa dari barat sekarang? Dari Serius timur. ini? Timur. Nah, duluan Indonesia kan waktunya. Kalau nanti matahari terbit dari barat, Mm-mm. tenggelam dari timur. Jadi lumbung-lumbung Kristen dulu nih yang dibabat nih. Amerika gitu kan, Eropa babat tuh dibantai itu. Indonesia Tapi tempat- belakangan guys. Tempat saya matahari udah tutup kan. Oh iya juga ya. Sama, di sini juga matahari udah tutup. Sama. Kalah sama online katanya. Iya. Makanya saya tadi sebelum kita penjelasan lebih jauh tentang nubuatan Rasulullah, ciri-ciri kiamat, nanti matahari terbit dari barat, bahkan sebuah penelitian ada kemungkinan bakal terjadi matahari itu bergeser berputar terbit dari barat. Berarti nanti terjadi perubahan tentang sirkulasi waktu dong kalau gitu, dan seterusnya. Nah, kalau masalah Jadi mereka duluan perhitungannya- nanti tadi. kayak gitu. Masalah perhitungannya kalau selama perselisihan waktu perbedaan belum nyampe 24 jam ya udahlah gitu aja dulu ngitungnya. Cuman Betul, Ustaz. beda aja gitu. Betul. Bahkan di framing gini Ustaz, sama si tepung bom tuh. Dia mengatakan ini matahari ini kok terbit di 2 titik, tenggelamnya kok di 2 titik. Diketawain Ustaz. Dia nggak pernah belajar IPA loh. Ya kan kalau musim kemarau sama musim hujan kan emang beda kan. Geser kan emang. Betul nggak Ustaz? Oh iya, kita lihat aja lah. Sering lihat kok bayangan aja sering berubah. Lah ya makanya itu Posisinya. Ustaz. Itu kok bisa ya mereka kok nggak ngerti IPA gitu ya. Minimal yang sepele lah Ustaz. Kok bisa mereka nggak ngerti IPA kok gitu aja di framing ya Ustaz? Parah. Nggak memang perlu ada kaum yang lucu-lucuan. Kaum lucu. Bom-bom. Iya di framing sama bom. Mempertontonkan kebodohan. Itu kan di surat apa ya Ustaz ya? Aku lupa ya itu ya. Jadi matahari itu aku lupa surat apa. Di framing matahari kok terbit di 2 titik, tenggelamnya di 2 titik juga. Padahal matahari kan cuma 1. Ya Allah ya Rob. Kayak gitu loh kok ditanyain gitu loh. Mbok ya pertanyaan tuh yang keren dikit gitu loh.
Terus Kemarin aku yang lucu mereka ngomongnya Islam agama dongeng. Islam agama dongeng. Lah yang Tuhannya lahir lewat vagina siapa? Yang dibilang dongeng siapa ya? Baron Kristen Gimana? Kristen dia Kristen. Dia Kristen. Kristen. Oh ya udah oke kita naikkan. Oke. Loh, mana Coba dia dong. minta naik ini, Bang Baron? Minta naik dulu, Bro. Masa kita suruh jambak? Minta naik itu ada multi di bawah. Multinya ditekan dulu. Ntar aku naikin ya. Ini Mama Evelyn kenapa harus imani kitab Taurat, Zabur dan Injil? Pertama kita dari bahasa dulu ya. Iman itu dalam bahasa Indonesianya percaya. Iman itu percaya dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak usah didefinisin yang alay-alay oleh Kristen. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya percaya. Kenapa harus percaya kitab Taurat, Zabur dan Injil? Jawabannya karena ini kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang kita imani juga gitu. Kenapa kita mengimani nabi-nabi ini? Karena semua nabi-nabi yang kita imani dan amini, mereka membawa satu pesan yang sama. Tuhan itu satu, tiada duanya, dan Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mama Evelyn. Yuk, Baron. Selamat pagi. Siapa yang belum makan ya? Oh, Akhyardi ya, belum makan. Silakan. Ya, gimana Bang Baron? Ambilin tab. Gimana Bang Baron? Ada yang bisa dibanting? Langsung open cam dia. Ngeri. Kenapa? Gila, Kok nggak ada? Dihadapin sama orang gila kayak gini. Alhamdulillah. Masa Hilang. hilang. Siang aja. Sinyal. Aki Kores, lanjut dulu aja. Aku mau nganterin istriku belanja. Lanjut ya. Sok. Iya. Jangan ngebut-ngebut ya. Di kecepatan 15 km per jam aja. Anjir. Gak sampai-sampai. Motornya didorong. Mama Evelyn katanya sudah hilang. Iya, walaupun sudah hilang tetap kita mengimani. Kitab itu pernah turun kepada nabi-nabi yang kita imani. Gitu. Waduh, legenda. Naik. Assalamualaikum warahmatullah. Ustadzku Sugi Kristologi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Saat kemana aja? Terakhir naik TikTok 2006 loh. Waalaikumsalam Lama banget. warahmatullahi wabarakatuh loh. Satsugi mau turun kok udah salam. Oke Ya, nih, mau turun, Sat. bego mau naik jadi males aku. Oh. Ini Satsugi baru bangun atau belum tidur? Bangun tadi. Pokoknya sekarang Oh, mantap. sekarang ganti Jam shift aku 3. nonton. Ustaz Alif baru bangun atau tidur? Atau udah tidur? Baru mau tidur. Apa itu sih Baron? Ganti shift Oh aku anjir. Jadi kores kedua. Ini apa nih? Makhluk ini apa? Oh dia tuh open cam mau nulis itu api dajjal katanya. Aduh sakit hati saya. Tidak. Sakit banget. Aduh, Sakit, kasihan hati saya banget sakit. dia. Untung saya moderator. Aduh, kasihan. Baron, kalau bisa diskusi aja, Baron. Kalau bisa diskusi kayak orang dewasa gitu loh, jangan kayak anak kecil. Karena ini tempatnya adalah tempat orang dewasa, gitu ya. Jangan kayak anak kecil, Baron. Gua lagi makan gorengan, woi. Ayo. Makan gorengan. Kena ludah kan. Lanjut. Aku nganterin istriku dulu. Lanjut. Tes. Kok gak ada suara ya? Gak ada yang ngomong. Enggak, Sasugi nih, gila Sasugi. Ayo makan Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Pak Ustadz, saya mau nanya, boleh nggak? Nanya apa kak? Waalaikumsalam, boleh. Gini Pak Ustadz, saya kan lagi masih belajar ya soal agama.
Perkawinan, masa Saya perkawinan. tuh kan ini Pak Ustadz, saya mau nanya soal sholat ya. Jelas gak sih suara saya? Jelas. Gini, saya mau nanya itu gimana ini termasuk hukum atau enggak ya? Ini kan kalau misalkannya kita bepergian nih, mau pergi gitu, terus kita misalkan mau perginya itu asyar, terus kita sholat zuhur dulu di sekaligus sama sholat asar, bisa atau enggak gitu? Orang Cianjur di mata. Bukan saya orang Bandung. Ini seneng banget borongan. Perjalanan, kalau mau dalam perjalanan jauh sesuai dengan hitungan, sholatnya kalau mau dijamak sudah keluar dari tempat kita tinggal gitu, bukan di tempat kita tinggal ya, seperti itu kalau mau dijamak. Jadi keluar dulu dari tempat asalnya, sudah di perjalanan, sholat di jamak itu ketika berada di dalam perjalanan, bukan mau berangkat dalam perjalanan gitu. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Udah ya teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, nanti teman-teman, ini bukan room kajian, ini room debat. Kalau mau tanya-tanya gitu, di room kajian, di Ustadz Alif, nanti kalau lab, di Ustadz Bapi. Pak Desugi di operasi plastik ya, hidungnya kok tambah mancung? Aman ya? Suaranya kecil. Nge-vape aman enggak nge-vape? Aman, ngerokok aja aman. Sedap. Oh. Suaranya kecil ya? Kok kecil sih? Tes. Apa di headset saya gitu? Kalau di saya sih kecil. Ya, kecil suara saya. Kalau di saya kecil, nggak tahu kalau di yang lain. Di saya lebih kecil dari Akang. Suaranya kecil banget. Ya tadi kalau ada yang nanya berapa ukuran batasan jaraknya, itu kan ada ikhtilaf ulama. Yang umum jumhurnya itu jarak 80 kiloan. Ada juga yang menghitung kadar bagaimana waktu yang akan ditempuh. Itulah panjangnya kalau dijelaskan lebih jauh lagi kan. Jadinya room war-nya nggak jadi. Jadinya room bahas fikih gitu. Lanjut Pak De, gas. Aku udah siap parkun tadi udah izin. Aduh, Mak. Lanjut. Itu nggak apa-apa Pak De, aman. Nggak apa-apa, itu aman. Pelanggaran biasa. Aman. Ini disambut dulu nih Kusairi. Halo Kusairi, selamat pagi. Assalamualaikum kaum muslim. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi muslim Bang ya. Dari mana Bang? Dari Jambi. Oh Jambi. Ya. Tangga Bang, saya di Riau. Oh dari Riau. Ya. Apa kabar di Riau? Alhamdulillah. Kecil suaranya. Kalau gitu, Pak De, sambil nunggu di bawah typing Oten. Ini kan kita mau sholat, katanya mau berdoa kok ribet amat, ribet banget. Ya kita yang ribet itu manusia nggak masalah. Lo punya Tuhan ribet banget harus mati dulu. Gitu. Lo sama Tuhan yang ribet. Ribet Ustadz. Di perjanjian lama nebus dosa pakai tai sapi, dibakar selesai urusan. Giliran Tuhan Kristen mau nebus dosa harus mati. Ya kan, harus lewat lubang kencing dulu, gede, dibunuh, baru bisa nebus dosa. Padahal di perjanjian lama bakar tai sapi selesai. Apakah ribet tuh? Wih, ribet kan? Keluaran 29 atau 14 tuh. Tetapi daging lembu jantan itu
kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Selesai toh? Dosa dihapus dengan bakar tai sapi sama kulitnya. Nah, ya, giliran di perjanjian baru harus lewat lubang kencing dulu. Ya kan? Ditetein dulu. Gede. Baru dibunuh untuk nebus dosa. Ribet, Bos, ribet. Kalau di Islam nebus dosa gampang. Melakukan perbuatan baik, buang duri di jalan, bisa menghapus dosa. Ya kan? Puasa menghapus dosa. Sholat menghapus dosa, berwudu menghapus dosa, sedekah menghapus dosa. Gampang banget. Aduh, Pak De suaranya kecil banget. Kecil ya? Iya, kecil beneran serius. Ini Eka. Waduh, kepijit kayaknya dia. Saya keluarkan. Saya turunin, dibuka mute-nya. Udah kadung diturunin. Ya, yang Kristen silakan naik lagi. Yang Muslim ditahan dulu ya, yang Muslim. Mestinya kan buka dulu baru turunin, akang masalah. Buka dulu baru. Dia penasaran pengen naik terus. Jangan nanya Islam ya, jangan nanya Islam ya. Nanti dimarahin sama teman-teman yang di bawah. Nanya tentang kita aja, nggak usah tentang Islam. Ayo Eka mau apa? Eka. Ih, kabur. Disuruh naikin, disuruh tanya tentang kita malah kabur. Kalau sekarang gimana tes? Betul juga? Itu dari kabel atau dari sound card? Baru. Tes. Dengar tes. Gimana? Udah. Tes. Dah. Udah. Udah lanjut. Udah aman itu. Nggak ada suara ini. Halo, Oli Bridal. Saya balas WA. Tes. Kalau sekarang gimana? Gak pakai sound card nih? Ada. Monggo Pak De, lanjut. Iya, ini nggak pakai sound card. Nah, lebih aman malah. Lebih aman ya? Entah mungkin HP-nya itu kan nggak ada colokannya headset. Jadi mungkin agak error. Mana nih nggak ada hotelnya saya naik nih. Jarang-jarang lo bisa ketemu saya. Ayo Ten, naik Ten. Agama mana yang ribet? Ayo Ten, sini Ten. Nggak ada hotelnya. Close cam dulu lah. Belum. Biasanya oten itu jam segini loh, penuh loh. Kayak kemarin kan Pak De suka lihat kan ya. Kalau jam segini. Kalau jam segini biasanya saya tidur. Oh. Ini tumben saya baru bangun nih. Habis dibubukin sama Kores.
Masalahnya bingung, Pade gini, kalau ada OTN naik ke atas gitu ya satu, terus jawabannya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh netizen, turunin, nggak ada ilmu, turunin. Padahal nyari OTN susah kan. Gini, kalau nggak ada ilmu, turunin, nggak ada ilmu ngapain bawa tuh, turunin. Naik lagi penghujat, turunin, itu penghujat, ngapain dinaikin penghujat, turunin. Ada lagi yang sabar, woi diskusi yang bener dong, santai gitu sabar, terus aja gitu ya. Jadi ingat kisah Luqman, orang naik keledai duanya diomongin, naik keledai anaknya bapaknya jalan diomongin, bapaknya yang naik anak yang jalan diomongin, nggak ada yang naik dua-duanya juga diomongin. Ya itulah hidup. Ya. Itulah hidup. Ya kalau soal komentar itu orang stroke lebih pandai main bola daripada yang main. Iya, komentator emang lebih pada pintar. Tangannya udah sengklek jalan pun susah, katanya goblok kayak gitu Ya, aja gak bisa tendang gitu. sekalinya nggak ada OTN gini komennya. Sekalinya nggak ada OTN, naikin dong OTN-nya katanya. Loh, Bang Zuma malah bikin judul apa? Judul saya dibikin. Agama mana yang ribet katanya. Kayaknya mau naik deh itu, Pak Zuma. Ada di bawah, semalam Iya. tidur. Tapi nyimak terus, YouTube-nya live terus. Udah 7 jam ya. Naikin OTN, nah sekali naik OTN, turunin, gak ada ilmu. Tidur, belum pada tidur ya Allah. Aku baru bangun, Bun. Tidur. Oh, tidur baru jam 3 tadi. Kalau orang ngobrol cari oten dong, ya kan? Kita ngobrol nggak ada oten, cari oten dong. Mana diskusinya ini? Ada oten. Aduh, turunin nggak ada ilmu. Ini aja dulu lah, yang cantik-cantik saya naikin. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, sekalinya ada yang naik cantik langsung open cam, Pagi guys. semua. Pas hidung udah dioperasi plastik lagi jadi mancung. Ya, Kak Cut Ida. Iya. Apa yang mau disampaikan? Cut Ida, mau tanya atau mau apa? Enggak, saya ingin bergabung sama room ini. Oh, boleh. Salam kenal, Kak ya. Ya, salam kenal juga. Dari Aceh ya? Iya, dari Aceh. Ini Aceh dari Pat. mana semua? Aceh Pat. Hah? Aceh Pat. Aceh Timur. Oh, Aceh Timur. Salam kenal, Bu. Jadi keinget tadi saya diskusi tema, aku kurang ajar temanya. Iya, ini Aceh Pat. Aceh mana nih? Gak ada yang dari Aceh nih, Kak. Oh, itu ahli versus dokter katanya. Ustadz Alif dari Lampung, saya Riau, Kian Santang Jakarta, Bendarama Makassar, Kang Dito. Mana di NTT ya? Jawa Timur. Semua ya? Iya, Ardiansah Jawa Timur, Kores Jakarta. Tuh. Ini dari Aceh. Yang Aceh baru datang Timur. Makassar. Assalamualaikum, Aceh Mai. Timur. Oh, Aceh Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burunda yang paling ganteng di antaranya di atas. Lanjut. Berdosa sudah kita ini. Adakah onde-onde? Onde-ondenya belum. Tadi udah dimakan sama Bang Kores. Sama Ustadz Alif. Nah, mau nggak tahu kenapa
orang Belanda itu kabur dari Makassar? Kenapa tuh Gurunda? Mau. Gara-gara onde-onde. Onde-onde. Waduh. Iya. Kenapa bisa? Belandanya pusing. Ini gula merahnya masuk lewat mana? Kok bisa ada di tengah gitu loh? Gak ada lubangnya katanya. Ini naruh wijennya gimana gitu kan? Pasang kelapanya kok satu-satu rapi kayak gini, gimana cara susunnya dan siapa yang sabar gitu pasang? Udah ribet orang Makassar, balik katanya. Ribet pasang kelapanya ini, susah ini kata pasangnya. Mending pulang, gak bakal menang lawan orang Bugis Makassar. Pulang mereka. Begitu teman-teman. Lanjut, cari pasien. Nggak terlalu lucu Ji ya. Enggak terlalu lucu katanya. Teka kali Bunda Rama. Memang bukan untuk melucu Bun, supaya orang-orang pada tertawa aja sih. Itu ada yang nanya berapa kali Pak Desuki Pekanbarunya mana. Saya males ngomong nanti dibilang Syiah. Padahal Syiah. Syiah Bang, Syiah. Syiah. Syiah itu artinya orang suci, orang soleh. Nah, Syiah. Ya teman-teman, Gurunda kalau pulang kampung ke tempat mendiang istrinya dibilang Akang loh. Halo Akang Jumat, ya beneran loh. Pulang kampung kan ke Bandung. Bukan abang. Bener. Tapi yang paling apes itu orang Jawa nikah sama Batak. Orang laki-laki Jawa nikah sama Batak itu waduh, langsung turun derajatnya. Jangan salah paham ya. Karena kalau di Jawa dia dipanggil Mas. Datang ke Batak dipanggil tulang. Hancur kan dari Mas jadi tulang kan. Allahu Akbar. Ayo teman-teman Kristen, sini naik kalau mau diskusi ya. Banyak banget semalam tuh ngantri. Pada kabur tapi nggak ada yang di-kick satupun. Udah pancing akhir Juma biar apa? Biar naik. Takut dengar suara saya. Pancing itu kan judul YouTube-nya tadi agama mana yang ribet tuh tadi tuh. Nah itu main kan. Agama yang ribet. Iya tadi ada notif kan. Oh iya dari punya YouTube Zulkifli Mabes ya. Ada notif tadi. Agama mana yang ribet katanya. Silakan teman-teman Oten naik. Malas naik Om. Kenapa? Ada Pak Desugi. Kenapa rupanya Pak Desugi? Takut sama dia? Enggak Om. Terus? Dia lebih paham Bible daripada pendetaku. Takut naik. Nah itu alasannya. Gimana dong? Ya udah saya close camp biar nggak takut. Ya biarin Bawah aja. padahal banyak itu Oten. Suka lihat ikan pun. Lihat ikan. Untuk relaksasi. Iya. Betul. Kalau bulan-bulan kemarin Gurunda menyiapkan 22 akun. Kalau sekarang setengah akun juga aman guys. Dikit-dikit report, dikit-dikit report. Sekarang aman alhamdulillah. Apa saya dibilang kecil? Cabai rawit katanya. Sembarangan saya kecil. Woi. Lanjut Ahi. Saya bikin kopi campur teh dulu ya.
Siap. Ya nanti kalau ada oten biar ku makan dulu. Naikin kan santang kalau ada. Kalau ada sih, kalau nggak ada ya udah ngobrol Di aja bawah kita. sebenarnya banyak Pak De, cuma mereka belum berani naik. Makanya saya bilang bikin tema ini, oten sekte ribet. Bukan agama sebenarnya oten itu, Pak De. Iya sih. Kalau mau otennya naik, judulnya itu yang agak-agak serem gitu. Misalnya Karisteng itu sesat. Tanda tanya sih. Jangan santai-santai nih. Bang Yepa, naik Bang Yepa. Kita ngobrol santai Bang Yepa. Naik sini. Jangan takut Bang. Kita baik-baik kok. Yang muslim jangan dulu naik ya, nanti dulu ya teman-teman biar ada diskusi. Kalau nggak ada diskusi kasihan orang-orang kan beli kuota buat nonton ya. Ini Yuandra muslim kayaknya. Bang Kembar Yepa naik sini Bang. Naik sini. Kita diskusi. Kita diskusi sampai hari Natal kedua, ayo. Ayo teman-teman Kristen, yang muslim jangan dulu naik dong ya. Saya susah nyarinya ini, scrollnya nih. Ayo Pak Yepa naik sini dong. Kita diskusi aja santai, diskusi santai. Jangan takut, Bang. Yuk, Pak Kembar ya, Pak. Biasanya berani naik. Ilmunya bagus loh Pak Kembar ya, Pak ini. Keren dia menguasai Bible, Pak De. Mantap. Naik dong. Naik sini, Pak Yepa. Pak Yepa kan pakar Bible, saya udah jambak gitu. Berapa kali jambak, nggak mau naik Pak Yepa. Masa pakar Bible nggak bisa? Ayo kalian bertanya aja kalian ya. Kalian bertanya aja. Tapi kalau Pak Yepa dia nggak mau bertanya, dia pengennya ditanya. Ya udah, biar saya tanya nanti, naiklah. Tanya aja kok gampang. Daripada ditanya harus ribet nyari dalil kan. Banyak itu di bawah padahal itu nggak berani naik. Dijambakin nggak mau. Itu ada yang baru nongol Kristen itu, saya beberapa hari saya amatin itu si siapa, Kusnadi. Yang Maguro itu loh, Maguro. Itu Kusnadi itu. Oh, si Satria Injil. Kusnadi, oh iya betul, Satria Injil. Iya betul itu. Maguro itu makhluk gua hero itu singkatan itu. Dulu waktu di WA dia nyebut Maguro, saya nyebut Maklor. Makhluk berkolor. Dedek Sukron. King Live. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. King Live. Dibuka mute-nya. King Live. Nah nih King Live ini. King Live. Turunin aja dia. Ayo teman-teman Kristen dulu ya yang minta naik ya. BST. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. BST. Halo. Halo BST. Bang jangan ada musik, Bang. Jangan ribet lah Bang kalau mau naik. Aduh.
Ribet kayak gitu. Bang Yepa kenapa nggak mau naik, Bang? Ini bentar Kang, kalau gitu aku pakai cara ya biar mereka pada naik. Jadi Akang jaga di situ, saya dorong dari bawah ya, biar ke atas naik. Emang nggak ada otenya. Halo Makanya Indah. disair. Nanti aja kalau ada naik satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku parkun dulu ya. Pak, ingin nanya aja. Nah, nanya apa? Yesus Kristus itu pernah menikah nggak? Soalnya dia kan manusia punya nafsu. Apalagi dia punya jenis kelamin. Apakah dia pernah menikah atau tidak? Soalnya oten banyaknya nyinyir tentang Nabi Muhammad poligami. Ya, memang kalau tertulis secara jelas di dalam Bible itu tidak ada Yesus menikah. Tapi kalau kita lihat dari ciri-cirinya, itu kayaknya kok menikah gitu kan. Contohnya kalau kita lihat misalnya di dalam Yohanes 13 ayat 22, 23. Itu ada murid yang dikasihi Yesus yang bersandar di dadanya. Nah, tidak mungkin dong laki-laki bersandar di dada laki-laki. Emangnya letoy, kan nggak mungkin. Nah, yang mungkin itu perempuan yang bersandar di dada. Nah, kalau perempuan, apakah bisa perempuan dewasa bersandar di laki-laki dewasa kalau bukan muhrimnya? Tentu nggak bisa. Harus istrinya baru bisa. Karena Yahudi itu ketat. Ya, sama seperti Islam Yahudi itu. Sangat ketat dalam menjaga antara laki-laki dan perempuan itu. Kita orang Muslim pun dilarang bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim kita kan. Demikian juga Yahudi nggak boleh. Apalagi sampai nyiumin kaki kayak gitu nggak ada itu dalam tradisi Yahudi, nggak ada itu. Itu tradisi pernikahan. Jadi kalau dilihat dari tanda-tandanya itu ada, cuma kalau tertulis nggak ada. Nah, kalau di Al-Quran gimana? Kalau di Al-Quran jelas sekali bahwa setiap Rasul itu mempunyai pasangan atau istri. Begitu, Kak. Oh, iya ya. Ya. Terus ada kan di dalam Bibelnya itu bahwa Yesus itu melihat muridnya Maria Magdalena. Enggak. Ada ya? Enggak. Itu ngawur itu. Enggak. Oh, iya. Saya nggak pernah pakai kayak gitu, nggak pernah. Saya pakai kalau orang Kristen itu misalnya dia nekat menggunakan data palsu. Nah, biasanya saya kalau pakai data palsu saya juga bisa. Nih, pakai ini. Ya, seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang ngotot pakai data palsu, saya pun enggak gitu. Hanya untuk membalas saja. Begitu. Isi Bible 28 palsu Pak D. Iya, itu enggak. Saya itu jujur, kalau enggak ya enggak, kalau ada gitu. Ngapain kita harus melintir-melintir kitabnya orang kan? Enggak perlu. Sedangkan tertulis jelas kita sampaikan aja mereka tolak kok. Apalagi kita pelintir-pelintir. Kita beda dengan mereka ya. Mereka suka melintir hadis, melintir ayat Quran. Kita Muslim enggak. Sampaikan aja apa adanya. Mau diterima syukur, enggak masalah gitu. Begitu Kak Indah ya. Amsal 7:16. 19. Kita memuaskan birahi. Oh, itu Yesus yang memuaskan atau siapa ya? Bukan, itu semacam sindiran sebenarnya itu. Gitu ya. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, teman-teman muslim kalau mau bertanya, jangan menggiring kita ke ranah monolog ya teman-teman ya. Banyak kejadian-kejadian yang monolog itu langsung diciduk. Jadi saya mohon, jangan menggiring kita ke ranah monolog. Utamakan yang Kristen dulu ya, yang naik ya. Biar ada diskusi teman-teman ya. Halo Legend. Legend, selamat pagi. Assalamualaikum. Kena pencet kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kena pencet bang, turunkan aja bang. Iya bang, iya bang. Ratu Mustika, halo. Malah Ratu Mustika yang turun. Ayo Ten, silakan Ten. Mau nanya apa Ten? Naik Ten. PTI Lovers. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Malah ke-mute, Bang. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Dede Belia, syukron ya. Kok pada turun semua? Dede Belia ini katanya itu dia mu'alaf. Masya Allah. Si Akang juga bilang bela bukan belia. Bela. Salah. Anak agam. Anak agam. Tapi semalam Ustadz Alif seru debat sama Bu Dokter, Masya Allah seru itu. Astagfirullahaladzim, saya jemput nama. Halo Anek, selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim Anek. Waalaikumsalam. Saya tuh lagi istirahat juga dengar sesuatu yang tidak pas di telinga itu suka gatel pengen ngomong loh. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada Ustadz Talib nih yang mau nanya Islam, silakan. Pak Kambar ya Pak, naik aja kita diskusi santai ya. Diskusi santai. Dis mana berani naik Katolik. Kalau ada saya. Bentar Pak Dek, saya mantan Katolik, tapi saya ingin syahadat lagi, boleh tak? Boleh, sini naik. Ya, ada apa ingin syahadat lagi? Sini Bukannya naik. setiap sholat kita syahadat.